Om Swastiastu pemirsa Bali TV, kembali saya Winata menjumpai Anda, dan kali ini dalam Bisnis Bali News saya akan mewawancarai Ibu Eka Susanti, owner dari Deli Kakao, sebuah perusahaan atau produk coklat asli Bali. Ini merupakan produk lokal yang memang diproduksi dari bahan-bahan yang berasal dari tanaman besar. Kita akan sapa dulu Bu Eka. Apa kabar Ibu? Baik Bapak, Baik, apa ya, Bu, ya, kabar? Sehat, Bapak gimana kabarnya? Baik. Tetap semangat walaupun Semangat, semangat selalu. Ya. Bu Eka, Deli Kakao, tentu karena kakao coklat loh ya. Betul. Kenapa memilih produk coklat ini? Apa latar belakangnya itu membuat usaha katakanlah yang kemudian produksi Deli Kakao? Ya, sebelumnya saya itu sebelum di bisnis coklat, saya itu distributor mesin-mesin industri makanan, begitu. Salah satunya mesin-mesin industri coklat, gitu. Nah, kemudian setelah beberapa tahun di situ, saya berpikir bahwa adalah penghasil biji kakao terbesar ketiga di dunia, begitu. Tapi kebanyakan hasil perkebunannya itu diekspor, Pak, ke negara-negara barat. Di sana kemudian diolah menjadi coklat yang berkualitas bagus. Kemudian kita jika ingin mengkonsumsi coklat yang kualitasnya bagus, enak, itu harus impor coklat dari Eropa. Padahal sebenarnya bahan baku coklat-coklat Eropa itu asalnya juga dari Indonesia. Karena di Eropa itu tidak ada pohon kakao. Begitu. Nah, berangkat dari sana saya berpikir kenapa tidak kita sendiri yang mengolah biji kakao menjadi coklat yang berkualitas seperti di Eropa, begitu. Dan saya lihat di Bali ini cukup banyak perkebunan kakao. Jadi kita berupaya mengangkat petani juga di Bali, khususnya di Tabanan, agar hasil kebunnya bisa diserap juga di Bali, tidak selalu diekspor, begitu Pak. Jadi itu yang melatar belakangi Bu ya. Jadi Nih. bermula dari distributor, perawatan, kemudian melihat potensi yang ada. Nah, mulai sejak kapan nih Bu, dan pasarnya kemana Bu biasanya untuk coklat itu? Saya mulai ini sekitar 6 tahun yang lalu. Ya, pasarnya di Bali Pak, di supermarket di Bali. Kalau yang biasanya, apakah itu memang marketnya kalau di Bali lokal atau memang untuk wisatawan biasanya Bu, yang mengkonsumsi coklat Deli Kakao ini? Untuk lokal iya, untuk wisatawan juga iya, gitu. Hanya saja seperti data yang kami miliki, kebanyakan yang beli memang orang asing, begitu. Baik orang asing yang tinggal di sini ataupun orang asing yang sebagai turis ke sini. Baik. Kembali ke soal produksi Bu tadi, saya ingin menggali lebih dalam lagi tentang bagaimana tingkat kesulitan, kemudian bagaimana rasanya supaya seperti yang Ibu sampaikan tadi, supaya coklat ini tidak kalah kualitas dengan coklat dari Eropa yang saya kan dikonsumsi oleh orang-orang kita ya. Justru bangga mengkonsumsi coklat dari luar, padahal coklatnya bahan baku dari kita. Nah, bagaimana Ibu menemukan formula, kemudian meyakini bahwa ini cita rasanya sudah cukup bagus, itu belajarnya dari mana, prosesnya seperti apa? Ya, kalau di coklat sendiri itu Pak, itu ada dua tipe begitu. Satu itu yang pure dia Pak, jadi dia hanya biji kakao dan kemudian ditambahkan pemanis, misalnya gula, begitu. Ada yang ditambah misalnya dengan vegetable fat, gitu. Nah, kami adalah tipe yang pure Pak, gitu. Jadi hanya biji kakao dan gula saja, tidak ada tambahan-tambahan lain, begitu. Jadi memang kualitasnya super premium dan tidak ada bahan aditif lainnya. Tidak ada bahan aditif. Betul. Tidak ada bahan pengawetnya juga. Betul, tidak ada pengawet, tidak ada pewarna, tidak ada perasa, tidak ada, pure Pak.
Kalau rasanya rasa apa saja original saya? Coklat manis atau seperti apa? Ya, kalau yang kami produksi ini Pak, ini seperti yang saya sampaikan pure cocoa bean dan gula saja. Jadi tidak ada yang seperti rasa stroberi, rasa jeruk dan lain tidak ada. Tidak ada, betul. Ini pure. Jadi kalau ditanya rasanya rasa apa? Ya rasa coklat. Begitu. Hanya tingkat kemanisannya berbeda-beda. Begitu. Jadi misalnya Bapak bisa lihat di sini ada yang 60%, 70%, 80%, 90%, 99, 100% misalnya. Jadi kalau yang 100% ini adalah pure murni biji coklat saja. Tidak ada pemanis. Tidak ada pemanis sama sekali. Begitu. Jadi rasanya ya super sekali, juga bagus untuk kesehatan. Karena biji kakao itu antioksidan terbaik di dunia, Pak. Paling bagus untuk jantung. Kalau 100% itu rasa coklatnya apa? Pahit kah atau Ya, pahit ya? ada pahitnya, ada asemnya, ada gurihnya. Karena biji kakao yang kami gunakan ini adalah biji kakao yang sudah difermentasi. Gitu, difermentasi, jadi ada rasanya enak sekali Pak, nanti boleh dicoba gitu ya. Tapi yang jelas tadi Ibu mengatakan 100% coklat itu justru bisa menjadi obat juga, Bu ya? Betul, betul. Apa saja biasanya Bu? Ya, biji kakao itu mengandung antioksidan yang tinggi, jadi sangat bagus untuk kesehatan jantung. Dia termasuk memiliki kadar lemak yang sangat bagus untuk jantung. Jadi bukan lemak yang tidak bagus, ini adalah lemak yang sangat bagus untuk jantung. Ya, betul. Betul juga untuk anti aging. Jadi Bapak kalau rajin makan coklat yang murni seperti ini, dark coklat, Bapak bisa awet muda, Pak. Oh iya. Betul. Bisa dicoba nanti ya? Iya, bisa. Yang 100%, kemudian ada yang paling rendah berapa persen, Bu? 60% ya? Ya, 60%. Jadi kalau 60% itu adalah 60% biji kakaonya, 40% itu gulanya. Jadi ada manisnya. Ada manisnya. Iya, betul. Kalau dari ini yang paling manis yang 60%. Betul, betul. Yang pahit katakan tapi menyehatkan itu. Iya, yang 100%. Iya. Jadi, nah Ibu belajarnya dari mana Bu yang seperti ini kok bisa tahu gitu ya? Iya. Belajar otodidak. Belajarnya ya. Oh, belajar dari mana? Ya, seperti yang saya sampaikan dulu sebelumnya tadi, sebelumnya saya adalah distributor mesin industri makanan, salah satunya coklat. Jadi ketika saya mendistribusikan mesinnya, ya saya juga harus tahu ini mesinnya seperti apa, digunakan untuk apa dan lain-lain. Jadi salah satunya juga sudah ada pembekalan ilmu mengenai coklat sebelumnya. Oke, kalau bahan baku Bu di Bali cukup melimpahkah? Cukup melimpah, Atau cukup pernah melimpah. kekurangan sampai kesulitan bahan baku? Tidak, Pernah cukup melimpah bahan bakunya. Nah, 6 tahun itu kan belum pandemi Bu ya? Sebelum pandemi ya. Masa emasnya katakan Betul. wisata ekonomi Bali. Nah, ketika pandemi Covid gimana cerita Ya. usaha Ibu ini? Ketika terkena pandemi begitu ya Pak ya, penjualan di Bali memang menurun karena turis asing yang ke Bali juga tidak ada, gitu, hanya tinggal turis-turis yang orang asing yang stay di sini gitu. Untuk agar kami tetap survive, kami menemukan channel distribusi di luar Bali. Jadi seperti Jabodetabek, Surabaya, Bandung sampai Medan. Jadi kami menyiasatnya seperti itu. Kami bekerja sama dengan supermarket yang ada di luar Bali juga, dan syukur alhamdulillah bisa diterima juga di supermarket di luar Bali. Oke. Nah, apakah ada juga strategi katakanlah harga dalam situasi pandemi Covid ini, misalnya ketika daya beli masyarakat turun, kemudian Ibu menggunakan strategi ya ada harga yang lebih murah atau seperti apa Bu yang digunakan strategi? Kalau menurunkan harga tidak ada Pak, tapi kita ada diskon spesial seasonal. Jadi misalnya ketika Idul Fitri misalnya kami ada diskon khusus Idul Fitri, nanti ada Natal begitu ada diskon khusus Natal, ada Galungan Kuningan kami ada diskon khusus Galungan Kuningan di hari-hari tertentu begitu Pak. Baik, selama ini mungkin ada kendala-kendala yang Ibu hadapi ketika ya Ibu kan bagian dari salah satu UMKM IKM ya katakanlah yang di Bali ketika masa pandemi Covid ini. Kendala-kendala apa yang dihadapi ketika itu dalam proses produksinya, perizinannya, atau pemasarannya yang dirasakan selama ini, Bu? Ya, kalau mengenai perizinan
akhir-akhir ini sudah lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih kepada pemerintahan saat ini. Kemudian mengenai kendalanya Pak, biasanya itu di bidang marketing Pak, gitu. Karena kadang-kadang itu UKM itu masih dipandang sebelah mata produknya, begitu. Masih kalah pamor dengan produk-produk brand besar, apalagi dengan produk-produk impor, begitu. Khususnya di coklat, ketika ini coklat mana? Oh, coklat Indonesia ya, gitu. Tapi kalau misalnya ini coklat mana? Ini coklat Eropa, coklat luar negeri, begitu sudah langsung terpikir bahwa ini wah kualitasnya bagus, padahal belum tentu nyoba, begitu. Nah, iya, jadi diharapkan kepada kita semua agar mendukung UKM Indonesia, gitu, karena produk-produk UKM Indonesia kualitasnya sekarang itu sudah bagus-bagus, sudah sejajar dengan produk-produk brand-brand besar luar negeri juga, gitu. Jadi perizinan oke, ya. Pemasaran dia tinggal yang mungkin harus didukung juga. Tidak hanya oleh pemerintah dengan pameran-pameran dan segala macam, tapi juga bagaimana proses katakanlah memasyarakatkan ya. Betul. Image-nya bahwa saya sendiri kalau coklat ya Eropa lah gitu. Betul, betul. Sebenarnya Bali juga punya produk. Juga kan? Punya yang tidak kalah gitu. Kalau Ibu menjamin ya rasanya mungkin. Menjamin nanti Bapak boleh jaga. Iya, pasti sudah pasti. Iya. Oke, tadi pemerintah oke lah ya sudah kita berharapnya memang ke depan di masa-masa ya ini masa-masa sulit Bu ya pandemi Covid ini Mas. Iya Pak. Kalau permodalan gimana Bu? Sudah ada bantuan modal misalnya dari pemerintah yang ya. Kami tergabung dalam organisasi UKM IKM Nusantara. Melalui organisasi ini pemerintah banyak memberikan bantuan-bantuan, support melalui BUMN pemerintah. Begitu. Jadi di wadah organisasi ini kami dikoordinir begitu agar bisa mendapatkan bantuan-bantuan dari pemerintah melalui BUMN. Ada yang mendapatkan bantuan permodalan, ada yang mendapatkan bantuan perizinan, ada yang mendapatkan bantuan pendampingan. Begitu seperti mentoring begitu ya Pak ya mengenai ilmu bisnisnya. Iya. Sampai sejauh itu ya. Betul, iya, iya. Dan di ke depan mudah-mudahan pandemi Covid ini segera berlalu gitu ya. Ya, semoga pandemi segera berlalu, begitu Pak. Satu hal lagi saya lupa Bu, Deli Kakao. Deli itu kok namanya Deli Kakao? Ada ininya nggak? Ada ceritanya nggak? Ada artinya gitu ya Pak ya. Deli Kakao itu singkatan dari delicious kakao gitu. Delicious itu nikmat begitu. Kakao itu memang bahan baku kami adalah kakao asli gitu. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak Bapak. Memberikan kita gambaran tentang coklat gitu ya. Ternyata saya baru tahu juga kalau coklat kita sebenarnya juga tidak kalah kualitas dengan coklat Eropa gitu. Dan ini mindset kita juga harus diubah ketika kita bicara coklat. Sebenarnya tidak manis saja rasanya. Berarti coklat itu juga ada yang dark coklat yang 100% coklat itu juga ternyata bisa sebagai obat ya jantung lah dan kesehatan lah katakanlah begitu karena mengandung lemak yang bisa mendukung kesehatan jantung Bu ya. Yang ini mudah-mudahan juga menjadi pengetahuan baru buat kita di masa pandemi semua terdampak. Tapi sudah ada upaya-upaya juga dari pemerintah bagaimana melalui organisasi-organisasi memberikan pendampingan, bantuan dan segala macam. Dan mudah-mudahan ini di masa pandemi Covid setelahnya juga ini pemerintah juga tetap memberikan support sehingga bisnis ekonomi kita tetap berjalan. Demikian bisnis Bali News kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Promo Santi. Om Santi. Om. Terima kasih, sampai jumpa.